warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VIP semua dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Ngopi VIP Universitas Negeri Malang. Tempat di mana kita bisa ngobrol penuh inspirasi dengan seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Bersama saya Rosyida Mayani, hari ini kita akan mengobrol tentang segala macam bentuk inspirasi yang bisa teman-teman ambil dari keluarga besar kita, salah satu dosen terbaik kita di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Siapkan kopimu dan mari kita gali inspirasi bersama di Ngopi VIP Universitas Negeri Malang. Oke, hari ini teman-teman kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, salah satu peneliti hebat ya yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yaitu Ibu Evania Yafi MPD PhD. Halo Bu Eva. Halo Bu Rosyida Mayani. Gimana nih kabarnya nih yang habis keliling-keliling ya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya karena ini juga merupakan satu anugerah di mana kita menjadi edukator juga ya. Sebagai dosen kita harus menyerap semua ilmu yang ada, kemudian kita juga sharing untuk bisa ke beberapa wilayah untuk bisa berbagi sosial program dan tentunya menginspirasi teman-teman yang sekarang lagi boomingnya untuk riset ya. Luar biasa, Masya Allah. Oke, sebagai info ya Sobat VIP semuanya, Bu Eva ini adalah salah satu juara dosen berprestasi ya di Universitas Negeri Malang, yang dari sini kita harus belajar banget nih gimana ceritanya terutama di prestasi beliau di bidang riset yang sangat mumpuni gitu ya. So kita coba ya Bu Eva ya, kita penasaran banget nih kalau dari seluruh rangkaian risetnya Bu Eva, saya penasaran banget gimana sih Bu kok bisa punya riset yang banyak banget tuh, gimana awal mulanya dan strateginya tuh seperti apa sih Bu Eva? Oke, terima kasih Yani. Mungkin ini juga berbagi aja ya. Sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa teman-teman yang juga lebih baik daripada saya gitu. Tapi sekedar kita sharing. Yang pertama, ketika kita sering ke lapangan ya Bu Rosi. Jadi saya tuh paling suka ya untuk melakukan kegiatan aktivitas parenting, kemudian aktivitas dengan guru. Di sana ternyata memberikan kita insight beberapa permasalahan yang muncul dari masyarakat, bagaimana kita menuntaskan, itu menjadi satu bahasan yang akhirnya membuat oh iya ini bisa menjadi topik penelitian nih gitu. Kemudian kita gali lebih dalam bagaimana membuat solusi atau mencari solusi yang tepat dengan keilmuan kita yang selama ini juga kita pelajarin. Tentunya kan kita selalu belajar ya. Nah, itu yang akhirnya menjadikan satu inspirasi buat kita untuk membuat suatu judul yang kemudian kita kolaborasikan dengan banyaknya referensi-referensi yang ada di istilahnya dalam lingkup global kalau saya biasanya. Jadi tidak terbatas dari nasional saja, kita mencari referensi-referensi terdahulu dari misalnya dari jurnal-jurnal yang ada di Google. Misalnya yang berindekskan Scopus atau WASH yang berkaitan dengan apa yang ingin kita riset. Itu yang pertama kita harus lakukan. Ya tentu saja itu sangat ada proses dan tahapannya yang awalnya juga kita bingung ya mau apa ya gitu. Nah untuk bisa kemudian pasti struggling ya Bu ya untuk menemukan ide. Kira-kira waktu yang dibutuhkan itu akan kita perlu effort yang besar di waktu atau sebenarnya bisa dipercepat atau dipersingkat gitu Bu. Mengingatkan tantangan teman-teman Sobat VIP sekarang nih harus cepat begitu. Kira-kira menurut Bu Eva gimana? Oke. Kalau untuk tantangan manajemen waktu ya, tentu sih teman-teman karena kita di sini tridharma. Dan itu memang saya belajar banget ketika saya S3 di Malaysia, itu kita punya mindset yang berbeda. Even saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara yang mereka ada yang memang fokusnya hanya di riset aja, ada yang fokusnya hanya menjadi dosen ya, dosen yang melecture aja lah, maksudnya bukan periset. Sehingga ketika di Indonesia kita dibuka, digali dengan tantangan yaitu tridharma. Iya, betul. Yang dimana kita harus ngajar, meneliti sekaligus pengabdian masyarakat
Tapi Manusia super ya Bu iya, Eva. tapi effort itu luar biasa Bu Rosi sebenarnya, karena ketika kita hanya meriset tanpa kita melakukan pengabdian masyarakat juga akhirnya Ya, belum diterapkan dong gitu. Kemudian apa yang kita gali menjadi sebagai peneliti, kemudian harusnya itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ya, kita. Nah, itu yang menurut saya ya memang Tridharma itu luar biasa ya, ternyata ya. bagus juga Konsepnya insight-nya, mantap ya. konsepnya. Cuman kalau dalam 1 tahun kita memang, kalau saya alhamdulillah ya dikasih kesempatan untuk berhasil untuk lolos di beberapa penelitian, beberapa scam, dan ada di dalam kampus yang memang itu dana internal, ada juga yang dapat dana eksternal. Kebetulan saya dapat satu yang menjadi ketua pendanaan eksternal ya dari kementerian, juga ada 4 judul yang Wow, itu saya Masya menjadi Allah. anggota, dan anggota aktif ya, dalam artian memang dalam prosesnya Ikut terlibat gitu berkecimpung ya. ya. Eh, itu saya membagi manajemen waktunya memang super dan super duper ekstra gitu. Tapi alhamdulillah itu bisa kita handle selama kita bisa saving itu di awal awal akhir tahun lah ya, untuk tahun berikutnya Bu Rosi. Oke. Jadi untuk ide-ide kita harus rancang itu sudah dari dulu-dulu gitu. Tidak bisa kalau satu kali langsung dapat insight ya. Tapi kita udah catat. Setiap saya melakukan aktivitas sosial program, even itu tidak didanai, saya selalu mencatat insight apa yang bisa saya gunakan untuk penelitian saya nanti, atau mungkin kolaborasi saya dengan pihak luar, misalnya seperti itu. Oke. Dan setiap saya melakukan aktivitas parenting dan lain-lain, saya selalu ada yang namanya kontrak kerja sama. Ya. Walaupun mungkin dari awal belum formal, tapi nanti kita formalisasi ketika memang sudah datang tawaran-tawaran riset, sehingga nanti kita akan dapat tuh yang namanya berkas untuk kolaborasi penelitian seperti itu. Oke, wow, luar biasa. Berarti ide-ide penelitian yang hari ini booming ya di Bu Eva itu adalah kumpulan tabungan yang sebelumnya sudah Betul. dikumpulkan begitu Betul. ya. Nah, tuh Sobat VIP, buat Sobat VIP semua yang pengen banget untuk menyusul Bu Eva nih menjadi peneliti yang handal, yuk kumpulkan dari sekarang, banyak bekerja ya Bu Eva ya, banyak berinteraksi dengan masyarakat dan mengumpulkan ide-ide penelitian untuk dirancang satu-satu gitu ya, rancangan penelitiannya. Wah, menarik sekali Bu Eva. Nah, saya jadi penasaran nih, dari sekian banyak risetnya Bu Eva, menurut Bu Eva mana nih yang paling berkesan begitu ya, yang paling atau mungkin berdampak ya, karena kan sekarang riset dikti semangatnya berdampak ya. Boleh diceritakan dong Bu Eva? Boleh, ada satu riset saya yang dengan saya dengan sebutan Smart P ya, yang buminya adalah itu. Jadi Smart P ini dia adalah seamless asisten real training untuk parent. Jadi ceritanya saya membuat suatu aplikasi di mana itu bisa dimanfaatkan oleh orang tua. Sebenarnya hanya orang tua sih, guru juga bisa manfaatkan itu untuk anak-anak ya. Karena untuk konsepnya melihat sama ya, konsepnya stimulasi pengasuhan anak. ya. Betul. Karena ini target kami sebenarnya kalau untuk guru sendiri, mereka sudah berproses untuk memahami bagaimana development untuk children. Ya. But orang tua nih yang menjadi PR-nya kita. Betul, apalagi belum orang tua nggak ada wadah. sekolahnya ya Bu Betul. ya. Oleh karena itu kita mengembangkan suatu produk yang itu digunakan untuk parenting gitu ceritanya. Jadi ada beberapa standar di dalam Smart P ini Bu Rosi, dan alhamdulillah kemarin ketika saya sempat di masih kuliah waktu itu udah mau lulus nih ceritanya, menunggu wisuda gitu kan, sudah FIFA. Sempat juga Smart P ini menjadi satu the best presenter di Pecakucanya Nali waktu itu di UTM. Kemudian juga sempat mendapatkan medal. Jadi medalnya itu yang bronze itu karena kita menampilkan untuk posternya Smart P ini. Dan sekarang berlanjut dari Smart P ke Smart PTC yang didanai oleh dana Kemenristek Dikti. Wow, keren. Tapi memang terkait kalau tadi menurut Bu Eva, Smart P ini maksudnya untuk parenting berjalan ya. Dimana kita tahu sekarang kan masalahnya orang tua kurang ilmu gitu ya. Banyak sekali orang tua yang sebenarnya tidak memahami bagaimana ilmu parenting itu, tapi juga nggak tahu belajarnya atau nggak sempat ya belajarnya. Boleh lebih diceritakan nih tentang Smart P ini Bu Eva? Oke.
Jadi kalau untuk Smart Piece sendiri ini kan karena Android dan itu sebenarnya ada di kita bisa langsung download ya. Jadi ada 9 feature yang kita di sini kembangkan. Yang pertama adalah growth tracker. Itu jadi kita bisa lihat pertumbuhan anak gitu ya. Kemudian ada development. Kalau di kita development untuk anak usia dini itu ada 5 aspek ya. Ada kognitif, sosial emosional, fisik motorik, kemudian nilai moral agama, dan satu lagi adalah bahasa. Kemudian ada vaccination, bahkan kita bisa tracking apakah anak ini sudah divaksin atau belum, tapi yang mengisi orang tuanya tentunya ya. Jadi kita nggak bisa ini, jadi harus di situ memang orang tua yang mengisi ya. Kemudian ada nutrition tracker untuk melihat nutrisi anak-anak apakah sudah lengkap, bahkan ada menu-menu sehat untuk anak di usia-usia tertentu gitu jadi, ya. Jadi inspirasi ya. Betul. Ada tuh, tips. Sobat-sobat yang ini ya, apa namanya, suka bingung hari ini masak apa. Nah itu Kebantu bisa, banget ya. bisa. Jadi bisa dilihat di nutrition tracker pun itu ada tips-tipsnya. Jadi orang tua bisa melihat tips itu kemudian diterapkan gitu ya. Betul. Oke. Jadi ada konsultasi dan parenting sih yang terakhir untuk ada layanan konsultasinya juga. Betul, dan itu kita konekkan. Kalau sementara sih kita yang paling mudah ya untuk teman-teman parenting adalah grup WhatsApp. Tapi di sini ketika konsultasi sudah ada wadahnya juga. Jadi kita akan memasukkan ke sana kecuali kalau mereka mau personal gitu. Kadang kan ada juga ya konsultasi yang tidak mau dilihat oleh banyak orang. Jadi mereka bisa personal langsung ke kami. Berarti ada tim yang memang menjalankan untuk menerima konsultasi. Sementara ini Bu Rosi sebenarnya kita kolaborasi juga ada tim yang dalam negeri dan ada juga tim yang dari luar negeri kan. Karena ini kemarin kita konsep ada bilingual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang sementara memang di Malaysia sendiri kita coba untuk terapkan di beberapa orang aja untuk uji. Nah, kita harapannya bisa meluas lagi gitu. Dan kalau tim yang dari Indonesia kan kita banyak pakar ya sebenarnya, ada psikolog, ada mungkin dokter anak yang kita ingin rangkul. Ini juga kita ada project, ada dokter ya yang di UM sendiri kita punya dokter Agung. Kemudian ada Pak Hasan dari PLB untuk untuk yang special needs ya. Dan saya dan ada beberapa rekan-rekan dari PAUD juga ya yang nanti akan kita libatkan sebenarnya. Cuman ini akan bertahap gitu ceritanya Bu Rosi. Jadi juga akan ada proses pengembangannya lagi. Wah, menarik. Semoga, saya doakan Bu bisa mendunia Bu. Amin pasti. Nah saya jadi penasaran nih Bu. Untuk pengembangan selanjutnya arahnya kemana Bu? PTC ini jadi sekarang kan adalah Smart Parenting dengan berbagai fiturnya. Kemudian kita akan kembangkan lagi teman-teman ini untuk mendeteksi anak yang berkebutuhan khusus. Karena ada beberapa orang tua yang cemas ya, ini anak saya dalam kategori masih normal atau enggak sih? Betul. Gitu. Nah itu kemarin kita sudah kolaborasi dan alhamdulillah yang didanain oleh kementerian ini. Alhamdulillah kita juga kolaborasi dengan teman-teman dari luar negeri ya. Ada teman-teman dari UTM, itu ada Bu Zakia, kemudian dari UKM itu ada Bu Suzy. Kebetulan kita dari Australia juga kemarin sempat ada berbicara dengan teman dari Melbourne, cuman ada Prof Marek dan ini kita dialihkan ke Bu Sonja karena beliau sibuk sekali gitu ya. Kalau ada lagi satu partner kita dari Hong Kong Bu, itu ada Prof Liu, Prof Philip kita bilangnya, dan insya Allah kita akan berkunjung ke sana untuk saling sharing bagaimana nih untuk penerapan pengembangannya lagi. Berarti untuk produk yang kedua ini lebih dikhususkan pada orang tua yang memiliki anak-anak dengan berkebutuhan khusus begitu. Sebenarnya kalau kita targetnya tetap orang tua, jadi secara umum ya. Lagi ya. Cuman ada satu feature baru tentang itu anak berkebutuhan khusus sehingga mereka bisa tahu nih anak kita masih kategori normal. Kalau enggak misalnya masih dalam kategori ini kok sepertinya ada satu kendala. Nah itu nanti akan bisa dilacak kira-kira dalam dia masih bisa ikut dalam inklusi atau harus ikut yang memang full special needs ya kayak gitu. Karena biasanya Sobat VIP ya orang tua kita masih sering bingung ya. Betul. Apakah mau masuk ke sekolah inklusi ataukah sekolah yang luar biasa begitu ya. Betul. Wah, menarik sekali Bu Eva, luar biasa. Dari proses menjalani riset ini Bu Eva, kira-kira tantangan terbesar apa ya Bu Eva ya? Tantangan terbesarnya sebenarnya adalah memanage waktu. Jujur, memanage waktu karena kita harus ngajar Bu Rosi, di mana kita harus profesional ketemu dengan teman-teman gitu dengan batas waktu kita yang 1 tahun kadang harus selesai. Kalau luaran sih
It's okay ya, luaran itu kita bisa sambil jalan, kemudian kita dapat data, bisa kita proseskan ya. Tapi kalau untuk kita harus datang validasi ke beberapa rekan-rekan, kita berkolaborasi dengan kita uji coba. Nah Ya, itu memanage betul. waktunya ini yang kita harus pinter-pinter banget gitu memanagenya. Bahkan untuk bulan-bulan ini, jujur saya ini ke beberapa negara, Iya, kemudian harus ke beberapa kota. Ini nanti target tanggal 24 ke Pasuruan, masih ada iya. lagi ke Padang, Jakarta, Ini dalam Jogja. rangka untuk uji coba itu atau masih Ada beberapa skema yang discussion? memang Oh, harus saya selesaikan, tapi kalau untuk produk dan everything udah sambil jalan. Untuk diskusi saja kita bikinnya Zoom itu udah berderet ya. Kemarin sudah sempat dengan Prof Liu, kemudian dari teman-teman yang dari Malaysia kita udah deal. Jadi bulan September itu bakal kayaknya bakal saya keliling sih lagi. nggak kebayang kalender Bu Eva bentuknya kayak gimana ya. Itu yang mungkin manajemen waktunya aja kita harus pinter-pinter memang. Luar biasa. Semoga selalu dimudahkan ya Bu Eva ya. Amin. Terakhir nih sebelum kita akhiri ya Bu Eva, boleh kasih pesan mungkin buat sobat VIP semuanya ya yang ada yang pengen juga mengikuti langkah Bu Eva menjadi peneliti. Kira-kira apa sih yang harus kita punya gitu ya untuk menjadi peneliti yang berintegritas dan profesional? Oke. Kalau pesan dari saya, yang pertama yang jelas semua yang kita lakukan itu kan memang ibadah ya. Sehingga start dari situ teman-teman harus yakin bahwa apa yang kita lakukan harus positif. Kemudian kalau masalah manajerial waktu dan lain-lain, Anda harus juga ingat bahwa kita di sini adalah masyarakat juga yang akhirnya ketika kita meneliti punya tanggung jawab moral juga yang akhirnya kembali ke masyarakat. Tentunya porsi kita sebagai individual, keluarga, juga kita sebagai lecturer adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan nanti. Oleh karena itu jangan takut untuk mencoba. Kita tetap harus berkreasi, asalkan itu di positif mindset ya. Itu insya Allah akan dipermudah segalanya. Luar Itu yang biasa, Masya Allah, keren. Setuju banget Bu Eva. Iya. Wah luar biasa ya ngobrol kita hari ini. Semoga menginspirasi Sobat VIP semuanya. Buat para Sobat VIP yang lagi dengerin, semoga apa yang kita simak hari ini, yang kita pelajari dari Bu Eva bisa memberikan semangat peletup gitu ya, motivasi dan juga nggak hanya motivasi aja ya Bu Eva tapi melangkah gitu. Iya betul. Karena biasanya udah tiap kali dengerin podcast bawaannya semangat tapi giliran melangkah berat banget ya gitu ya. Nah, semoga teman-teman setelah ini segera melangkah memberikan kontribusi nyata gitu ya, aksi nyata untuk niatan-niatan positifnya dan jangan menyerah, selalu fokus pada tekad kita dan semoga kita semua berhasil gitu ya mencapai apa yang kita cita-citakan. Demikian Ngopi VIP Universitas Negeri Malang kita hari ini. Semoga teman-teman semua terinspirasi. Saya pamit undur diri. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih Bu Eva untuk waktunya hari ini. Sama-sama. See you teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.